to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatun Sadiah dengan NIM 877552889. Baiklah, saya akan membacakan jawaban dari tugas wajib 2 perkembangan kebutuhan dan hak anak di SD. Jawaban nomor 1 yaitu gizi. Gizi adalah bahan bakar dan bahan baku utama bagi seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan fisik dan motorik adalah dua aspek yang utama paling terlihat dampaknya dari status gizi. 1. Dampak langsung pada pertumbuhan dan struktur tubuh atau perkembangan fisik. Alasannya, asupan nutrisi yang cukup dan seimbang terutama protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral seperti kalsium dan zat besi diperlukan untuk membangun dan memperbaiki semua sel dan jaringan tubuh. Contoh, kekurangan protein, kekurangan kalsium dan vitamin D. Jawaban nomor 2 yaitu kebutuhan gizi bersifat spesifik karena mereka berada pada fase transisi di mana aspek fisik dan akademi sama-sama menuntut energi dan nutrisi yang terbagi. Alasannya, masa SD adalah puncak dari kognitif formal. Zat besi diperlukan untuk membentuk homologen yang membawa oksigen ke otak. Definisi zat besi atau anemia memiliki dampak langsung pada kemampuan belajarnya. Contohnya yaitu jika kekurangan anak mengalami penurunan rentang perhatian, mudah mengantuk setelah makan siang, dan memiliki kecepatan memproses informasi yang lebih lambat. Jawaban nomor 3 yaitu yang A. Permasalahan utama akibat kekurangan gizi di masa kecil. Permasalahannya stunting atau pendek. Alasan, stunting bukan sekedar masalah tinggi badan tetapi indikasi bahwa ada hambatan pertumbuhan kronis sejak dini akibat kekurangan panjang, infeksi berulang, atau keduanya. Kekurangan gizi penting seperti protein, zat besi, dan zinc. Contoh dampaknya yaitu saat dewasa, peningkatan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung. Karena penyesuaian metabolisme sesuai tubuh saat kekurangan di masa kritis. Selanjutnya yaitu saat sekolah, anak stunting seringkali memiliki postur yang lebih kecil yang kadang memengaruhi kepercayaan dirinya, kemampuannya untuk berinteraksi setara dan sebaya. Selanjutnya yang B yaitu permasalahannya daya tahan tubuh lemah. Alasannya kekurangan mikronutrien seperti vitamin A, C, E, dan zinc melemahkan sistem imun anak menjadi lebih rentan terhadap infeksi seperti diare dan ispa, yang pada gilirannya semakin memperburuk status gizi karena nutrisi terbuang untuk melawan penyakit. Contoh dampaknya yaitu sering absen dari sekolah, siklus buruk terjadi, daya tahan tubuh semakin lemah dan tambah sakit. Nomor 4 yaitu cara memupuk harga diri anak di usia SD. A. Fokus pada usia bukan hanya hasil. Apresiasi prosesnya. Normalisasi kegagalannya. B. Memberikan rasa kontrol dan tanggung jawab. C. Komunikasi mendukung dan positif. D. Mengembangkan rasa kompetisi sosial. Selanjutnya, pihak yang paling berpengaruh yaitu orang tua dan keluarga inti. Itu paling berpengaruh. Guru dan pendidik sekolah, dan selanjutnya teman sebaya.
Jawaban nomor 5 yaitu A. Penguatan ketahanan diri anak. Alasannya membangun kekuatan internal adalah pelindung terbaik. Anak memiliki harga diri kuat, tidak akan membiarkan perkataan negatif orang lain mendefinisikannya. Contohnya, ajari anak kalimat respon seperti ini. Aku tak suka caramu bicara. Yang selanjutnya yang B yaitu mencari dukungan dari pihak berwenang. Alasannya sekolah bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan siswa. Contohnya, catat tanggal, waktu, tempat, dan siapa yang saja terlibat. Sampaikan kepada guru bahwa tindakan bullying harus dihentikan dan dampaknya pada anak. Selanjutnya jawaban nomor 6. Prinsip motivasi. Penjelasannya yaitu motivasi adalah pendorong utama yang mengaktifkan, mengarah, dan mempertahankan perilaku belajar. Contohnya, guru sejarah menggunakan media interaktif seperti film dokumenter dan selanjutnya yang B yaitu prinsip kesepian. Prinsip ini menyatakan bahwa belajar akan paling efektif jika peserta didik berada dalam kondisi siap secara fisik, mental, dan emosional. Contoh, seorang guru menunda pengenalan konsep pembagian sampai siswa benar-benar menguasai penjumlahan. Yang C, prinsip pengulangan. Penjelasannya ini didasarkan pada gagasan bahwa koneksi saraf dalam otak menjadi lebih kuat melalui praktik dan pengulangan. Contoh, belajar bahasa asing, siswa secara rutin mengulang-ulang kosakata baru melalui flashcard dan menggunakan kalimat tersebut dalam percakapan sehari-hari. Yang D, prinsip umpan balik penguatan. Umpan balik adalah informasi tentang kualitas atau kebenaran respon peserta didik yang penting untuk dikoreksi. Contoh, pelatih olahraga memberikan tepuk tangan dan pujian. Kerja bagus setiap kali atlet berhasil melakukan gerakan yang benar. Yang E, prinsip belajar aktif. Belajar bukan sekedar penerima informasi secara pasif, mendengar ceramah, melainkan proses di mana-mana peserta didik terlibat secara mental dan fisik dalam pengalaman belajar. Contoh, alih-alih mendengarkan penjelasan tentang tata surya, siswa diminta untuk membangun model tata surya mereka sendiri dan mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya jawaban nomor 7 yaitu A, peran guru. Guru adalah pimpinan dan pengelola utama di lingkungan sekolah. Mereka bertanggung jawab langsung untuk merancang proses belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak SD. Guru menata kelas dengan tempat duduk berkelompok menggunakan warna cerah dan menyediakan pojok baca. B, peran orang tua. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Mereka menciptakan fondasi psikologis dan dukungan logistik yang memungkinkan anak siap menerima pelajaran dari guru. Contoh, orang tua menyiapkan Oke, selanjutnya B, peran orang tua. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Mereka yang menciptakan fondasi psikologis dan dukungan logistik yang memungkinkan anak siap menerima pelajaran dari guru. Contoh, orang tua menyiapkan meja belajar dan rapi dan terpisah dari area bermain, memastikan pencahayaannya yang lebih terang. Jawaban nomor 8 yaitu sebagai guru SD, ketika saya menghadapi kenyataan adanya sejumlah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, sikap dan tanggung jawab saya akan didasarkan pada empati, profesionalisme, dan keyakinan bahwa setiap anak dapat belajar dengan pendekatan yang lebih tepat. Hanya itu yang dapat saya beri jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.